La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan yang pagi cerah ini kita bisa melaksanakan rutinitas, aktivitas, kegiatan, proses belajar mengajar, terutama di program jurusan kita yaitu AKL. Ya, Bapak tanya ke kalian, kondisinya pagi ini happy? Sehat? Sudah sarapan semua? Ya. Tetap harus dibiasakan sarapan lah ya, biar semangat gitu ya, lakukan proses KBM-nya. Dan tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita, proses belajar mengajar kita diridhoi ya, mendapatkan berkat dan bermanfaat untuk selanjutnya. Tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdoa berkasih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak absen dulu nak. Kira-kira hari ini, pagi ini ada temannya yang berhalangan hadir karena suatu kendala? Ada. Siapa namanya? Ya, hanya satu orang. Dua orang. Kenapa sakit, izin atau tanpa keterangan? Sakit. Ya. Dua-duanya sakit? Oke. Mudah-mudahan dua orang yang memang berhalangan hadir karena sakit, kita doakan supaya lekas sehat, lekas pulih sehingga besok bisa berkumpul lagi dengan kita ya untuk melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi spreadsheet ya. Spreadsheet atau program pengolah angka pada akuntansi sangat penting nak. Ini termasuk sistem buku ya, buku elektronik melalui aplikasi. Tapi sebelum kita nanti belajar bersama, membahas bersama ya, kira-kira minggu kemarin waktu pertemuan kita, tolong tunjuk tangan ya, ada tidak yang mengingat materi minggu kemarin yang kita pelajari bersama? Saya Pak Ya, berdiri. Muhammad Maulana. Saya ingin pelajaran kemarin adalah jurnal umum di bagian perusahaan jasa. Jurnal umum digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Sekian dari jurnal saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul. Untuk satu poin. Satu lagi. Ada yang ingat? Ada lagi? Yang ingat? Satu orang? Oke, nah? Pencatatan jurnal umum Pak. Ya. Kenapa jurnal umum harus dicatat? Karena jurnal umum merupakan langkah awal dalam proses pencatatan dua sisi, yaitu debit dan kredit, serta pembelian penjualan barang dagang, penerimaan pengeluaran kas retur, pengeluaran harta dan sebagainya. Betul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah betul yang dijelaskan teman-temannya. Minggu kemarin kita membahas tentang jurnal umum, ya nak ya. Memang sangat penting, apalagi untuk di perusahaan dagang maupun jasa, karena memang di situ siklusnya harus ada. Setiap transaksi memang harus dicatat, nah, dibukukan, ya. Jangan sampai ada yang tidak tercatat karena itu nanti akan mempengaruhi di proses pembukuannya, ya. Nah, terima kasih tadi sudah berani mengungkapkan ya apa materi yang kita bahas minggu kemarin, ya. Yang lainnya semangat juga ya, nah ya. Nah, oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran juga kita harus ada kesepakatan kelas namanya, ya. Kesepakatan yang terjadi antara antara Bapak dengan murid, ya, dengan kalian, ya. Ini hanya di ruangan kelas ini saja pada saat proses pembelajaran, ya.
pedoman ruang kelas. Tadi sudah betul ya. Angkat tanganmu sebelum berbicara, terus mencoba secara bergantian. Setelah beraktivitas nanti ya buku-bukunya dibereskan sendiri, jangan sampai ada yang ketinggalan atau terlupa. Kemudian tidak ada persaingan, tapi selalu usahakan yang terbaik dan selalu bersikap baik. Artinya satu kelas adalah satu keluarga ya nak. Jadi semuanya saling membantu, saling berkomunikasi dengan baik ya. Nah, di sini kesepakatan kelas juga menghormati, komunikasi, kehadiran, partisipasi, jujur, saling menghargai, dan menggunakan ponsel ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan referensi ya. Di sini semua sudah membawa HP? Sudah ya. HP atau gawai sangat perlu sekarang karena salah satu bentuk integrasi ya alat komunikasi teknologi informasi ke dalam sistem pembelajaran. Oke. Kesepakatan kelas setuju? Dan bisa diikuti ya nak? Oke. Setelah itu motivasi. Ya. Ini salah satu motivasi yang bagus nak. Growth mindset ya. Setiap kali kita mau memulai pembelajaran, kita harus semangat ya. Salah satunya ya kita harus membaca atau mencari tahu lah ya bentuk motivasi apa yang ada dalam diri kita. Bisa kita temukan, bisa kita kembangkan. Growth mindset ya. Pertumbuhan pemikiran. Yang pertama ada 5. I will get better with practice ya. Saya akan lebih baik dengan latihan. Tidak semua ujuk-ujuk langsung bisa nak. Apalagi akuntansi ya. Jadi semuanya perlu praktikum, perlu latihan ya. Kemudian my classmates inspire me to study well. Teman sekelas saya selalu menginspirasi saya ya. Mungkin si Maulana misalnya rajin ya, atau si Novia rajin, saya harus seperti mereka, harus seperti beliau, seperti itu ya. Kemudian there's always room to improve. Selalu ada ruangan untuk improvisasi nah, ya. Selalu ada ya. Kemudian mistake teach me new lesson. Kesalahan membuat saya selalu belajar. Gak mungkin kalian mengerjakan buku besar atau posting jurnal ya 17 betul ya tiba-tiba langsung betul. Tidak, pasti ada satu titik celah ya. Namanya belajar ya, dalam proses itu pasti kita salah dulu. Tidak mungkin langsung benar. Ada, tapi jarang ya. Nah, maka dari itu kesalahan selalu membuat kita belajar. Terakhir, change allow me to grow. Ya, tantangan seperti mengerjakan tugas dan kita akan diskusi itu salah satu bentuk tantangan dalam proses pembelajaran. Oke, ya. Jadi harus semangat nak, kita harus semangat dalam setiap materi apapun, dalam setiap mata pelajaran apapun harus semangat. Semuanya harus disukai, ya. Tidak ada pemilihan saya lebih suka pelajaran itu, saya lebih suka pelajaran ini, itu tidak ada. Semuanya harus suka karena jurusan AKL memang sudah sebuah komitmen kalian ya untuk belajar. Oke. Sebelum kita mulai juga kita melakukan peregangan lah, menambah semangat ya. Seperti yang biasa kita lakukan, semangat pagi AKL bisa, itu ya. Coba kita mulai. Semangat pagi AKL bisa. Kurang semangat, kita coba sekali lagi nah, nggak apa-apa ya. Harus kompak ya. Masih pagi, nggak boleh ngantuk kecuali kemarin begadang, ada yang begadang ya.
Tidak salah maksudnya. Ya. Oke, kita coba ya, harus semangat. Kepalkan tangan. Ya. Semangat. Bisa. Sudah bisa, berarti harus janji sudah bisa, gitu kan? Ya, terima kasih. Oke, kita langsung ke materi pokok, ya. Mengoperasikan aplikasi pengolah angka spreadsheet. Ya, elemen dalam modul ajar, ya, atau dalam kurikulum Merdeka itu mengolah data berdasarkan karakter. Ada 4, ya, dalam mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Ada rumus, angka, karakter, fungsi. Jadi, tapi kita akan belajar pertemuan kali ini elemennya mengolah data berdasarkan karakter. Oke, kira-kira sebelum kita membahas lebih lanjut, ada tidak yang pernah mendengar atau membaca literasi, ya, tentang spreadsheet? Ada? Atau mungkin kemarin pada waktu sekalian di SMP, ya, itu kalian belajar tentang Microsoft Excel. Ada? Saya Cynthia. Peran spreadsheet sendiri sangat beragam dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Nah, di dalam akuntansi, peran spreadsheet ini sangat penting dikarenakan spreadsheet bisa mengelola data keuangan, membuat laporan perusahaan, menghitung angka-angka kompleks, menghitung laba rugi, menghitung besaran keuntungan perusahaan, membuat grafik atau diagram dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah spreadsheet sangat memudahkan para akuntan dalam membuat laporan keuangan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Siap. Ya, bagus. Salah satu bagian atau elemen yang sangat penting dalam proses pencatatan pembukuan spreadsheet, ya, mungkin dulu, ya, secara konvensional itu memakai buku, ya, sampai saat ini pun dipakai, ya, itu sebagai untuk pembanding. Tapi dengan majunya teknologi, majunya aplikasi yang sekarang sudah bisa dengan fleksibel kita terapkan, kita aplikasikan, ya. Akuntansi juga banyak punya program aplikasi yang menunjang dalam proses atau dunia akuntansi tersebut. Salah satunya akan kita pelajari adalah spreadsheet. Spreadsheet ini banyak, ya, dan Microsoft Excel, Caspi, ya. Tapi yang lebih umum biasa kita gunakan, ya, di perkantoran, di dunia kerja yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu Microsoft Excel karena mudah, ya, karena bisa dipelajari dengan cepat pemahamannya, seperti itu. Mungkin ada kantor yang mungkin punya aplikasi sendiri khusus nih, aplikasi akuntansinya sendiri itu. Tapi kebanyakan umum sampai sekarang itu memakai Microsoft Office bagian Excel, ya, seperti itu. Nantinya pun pada waktu kalian praker ini, ya, pada waktu PKL, kalian pasti nanti akan mempraktekkan ini. Sedikit banyak pasti mempraktekkan spreadsheet, ya. Oke. Slide selanjutnya, sebelum lebih ke pembahasan lanjut, Bapak juga ingin menerangkan tentang flowchart-nya. Nah, setiap pembelajaran itu pasti punya flowchart, ya, punya aturan, punya skema. Biar apa? Biar tersistem, biar urut, ya. Jadi di sini kalau pembelajarannya adalah atau target, ya, targetnya peserta didik mampu mengolah data berdasarkan karakter. Yang akan kita pelajari itu targetnya, yang nanti akan kita terapkan dalam 4 kali jam pertemuan, 2 kali jam pertemuan di hari Kamis ini dan 2 jam pertemuan di hari Selasa minggu depan. Kita praktek langsung, ya. Oke. Nah, capaian pembelajaran sendiri fase E, kita berada di fase E, ya. Nah, fase E itu di SMK kelas 10, ya. Itu peserta didik mampu mengoperasikan paket pengolah angka berdasarkan karakter, berdasarkan rumus, berdasarkan fungsi, serta membuat format, ya, tabel atau diagram. Peta konsepnya seperti ini, ya.
di mana nanti kita akan mengolah data berdasarkan karakter. Sekaligus nanti pengenalan ya. Spreadsheet kalau pengenalan itu mungkin bisa singkat saja, tapi kita langsung ke bahasan karakternya. Nah, ini kegunaannya. Jadi betul yang katakan temannya ya. Itu salah satu peran spreadsheet. Ini ada 6. Umumnya membuat administrasi, perhitungan, laporan perusahaan, grafik, dan mengolah data rumus-rumus serta membuat database. Ya, ada yang pernah coba? Ada yang pernah coba nggak kira-kira? Atau yang mengetahui? Padahal kan di HP kalian ada tuh aplikasi Excel, Microsoft Office. Misalnya nih kalian menerima informasi atau data berupa Excel, ya, firman Excel kalian bisa lihat. Sebenarnya ada mengaplikasikan ya dalam hal membaca, tapi untuk mempraktekkan itu belum, karena memang butuh media, butuh wadah yang lebih kompatibel, ya, laptop, perangkat, ya, komputer. Kalau kita ngetik di HP agak sulit ya nak, karena kecil layarnya, tombolnya kecil, keypadnya, ya kan? Oke. Nah, ini contoh untuk membuka MS Excel, Bapak screenshot ya. Terus nanti biasa, kalau di komputer pasti menyalakan dulu kan ya nak. Kemudian kita klik Start, kemudian All Program, di situ kalian pilih Microsoft Office, ya. Kemudian pilih Excel. Jadi bentuknya pertama berarti Start ya, Start, kemudian All Program. Kemudian MS Office, Excel. Nah, ini akan dibuka dan bentuknya seperti ini nak. Ada cell member, ya, function, toolbar, kolom cahaya, formula, garis. Nanti kita akan praktek ya minggu depan. Nah, memudahkan sel. Sel itu yang kolom-kolom, yang kotak-kotak, ya, kotak-kotak yang ada di Microsoft Excel. Nah, itu kalau misalnya tombolnya pada keypad ini ada enter, home, control N, page out, page down, out page up, out page down, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kalian sedikit banyak pasti kalian pernah melihat mengerjakan pakai laptop ya kan, tugas-tugas materi yang lain, keterampilan mengetik. Nah, itu semua juga termasuk dalam spreadsheet ya, sama tombolnya ya. Nah, ini cara-caranya nak. Buka file, menambah worksheet, ya. Kan nanti kita praktekkan aturan-aturan ini dalam minggu depan. Nah, ini yang kita pelajari, karakter data itu ada apa saja sih, gitu kan? Ada yang pertama data teks, kemudian data angka, data tanggal, formula, ya. Karakter data yang ada di spreadsheet itu terbagi 4. Kalau teks berarti kok ada kombinasi huruf, angka, dan spasi. Kalau data angka, bulat, pecahan, bilangan positif, bilangan negatif. Dan untuk data tanggal dan waktu, ya pasti ya, judulnya sesuai. Pasti ada tanggal, pasti ada waktu, ada jam. Formula, rumus, itu biasanya dalam bentuk pengolahan matematika, numerasi. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian. Ya, kali, minus, kemudian plus, dan bagi ya. Nah, ini pengaturan datanya, ini salah satu bentuk terapan akuntansi pembukuan ya. Seperti itu salah satu contohnya saja neraca saldo. Bisa kita input di spreadsheet sesuai dengan rumus, sesuai dengan fungsi yang diminta. Misalnya debit, kredit, bisa nanti kita olah di dalamnya. Format angka juga sama. Ini petunjuk atau teknis penggunaan ya nah. Jadi ada caranya dulu, ada langkah-langkahnya ya, kita mau menggunakan format angka ataupun format huruf. Nah, ini sel dan range ya. Jadi sel tadi Bapak disampaikan apa? Kotak-kotaknya yang jumlahnya sudah ribuan, ke bawah juga ribuan, ribu malah ya. Kemudian kalau range ini daerahnya, biasanya daerah pengerjaan kita ya akan mungkin di buku 1, buku 2 seperti itu ya. Itu jadi sel itu kotak-kotak kecilnya. Kemudian range itu jika kita blok itu daerah yang sedang kita kerjakan.
Range itu area di mana tempat kita mengerjakan atau bekerja. Nah, ini salah beberapa fitur yang ada: row height, border, column width, colors, dan copy. Ya, bisa lihat. Nah, tuh. Ya. Nanti kita akan aplikasikan itu semua. Nah, dalam modul belajar itu pasti ada yang namanya pemahaman bermakna. Nah, setiap apa yang kita pahami itu selalu punya makna. Tidak mungkin kita belajar sesuatu itu tidak punya manfaat atau makna. Salah satunya terapan yang ada di sekitar kehidupan kita. Ya, belajar spreadsheet itu untuk apa sih, Pak? Gitu kan? Belajar spreadsheet itu manfaatnya apa? Gitu. Bisa nggak kita aplikasikan dalam kehidupan ini atau tempat kita bekerja? Ya, bisa. Pertama, pemahamannya adalah mengefektifkan hasil pekerjaan dalam terapan penggunaan rumus matematika di dunia akuntansi. Jika kita menggunakan program ini, itu lebih cepat nggak belajarnya, lebih cepat pekerjaannya selesai, gitu kan? Kalau misalnya di profesi akuntansi ya, yang membutuhkan ketelitian, membutuhkan ketepatan waktu sebelum diaudit atau diperiksa, itu kita harus benar-benar bertaruh dengan waktu, ya. Apalagi kalau kita nanti bekerja di lembaga keuangan misalnya, ya, atau di AKP, akuntan publik, ada klien, ada customer yang minta datanya diaudit cepat-cepat seperti itu. Ya, salah satu faktor yang mempercepatnya ya kita harus pakai aplikasi di dalam pekerjaan kita. Salah satunya spreadsheet. Harus Kak, karena apa? Cepat selesai ketik-ketik print gitu kan, daripada kita nulis wah ada yang salah ulang lagi. Kalau pakai spreadsheet itu kesalahannya pasti hanya di rumus. Nah, ya seperti itu ya kendalanya. Seperti itu, makanya tadi ketelitian ya, ketepatan, terampil tidak, seperti itu. Skill lah ya, skill itu dipakai. Kemudian implementasi penggunaan teknologi informasi di dunia kerja. Kalian termasuk generasi Z, nah, Bapak awal-awal ya. Kalau kalian memang sudah masuk generasi yang seperti ini, pasti tidak asing dengan yang namanya teknologi. Minimal HP lah, minimal gawai. Jadi pasti bersinggungan, pasti berdekatan. Coba satu hari kalian nggak pegang HP, bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Karena semuanya dilakukan di HP apa-apa gitu. Oh, apa-apa ya, oke. Karena kalau saya bisa, berarti makan di HP, mandi di HP, oh enggak ya? Soalnya jawab tugas aja kita kadang nyari di HP. Oh ya di HP, ya betul, referensi. Ya, coba nggak ada 1 jam atau 2 jam aja, gelisah kita. Ya, gelisah. Aduh, gebetan saya udah ini belum gitu misalnya kan? Misalnya seperti itu, gitu kan? Iya, itu ya, tapi lebih banyak manfaatnya harusnya ya. Karena untuk mempercepat proses belajar kita, salah satunya HP. Di situ banyak, termasuk jendela dunia juga ya, di Google untuk melihat referensi. Oke, ini berarti pemahaman bermaknanya sampai sini, karena memang materinya itu setiap materi punya yang namanya makna atau manfaat. Pertanyaan pemantik, ya. Apakah aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet memerlukan keterampilan praktikum dalam proses pembelajarannya? Kira-kira apa? Perlu nggak kita latihan? Perlu nggak kita praktek? Perlu. Ya, perlu. Kenapa? Karena membutuhkan keahlian dalam bidang. Kenapa? Karena membutuhkan keahlian dalam bidang. Coba berdiri. Gak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah mah pasti. Kalau kebetulan ya dalam bidangnya atau kayak proses kali Pak, proses untuk mempelajari. Berarti perlu ya, perlu dikarenakan mendapatkan proses apa? Untuk mengetahui prosesnya. mengetahui prosesnya. Ya betul, perlu. Kata Maulana perlu, ya, untuk melihat prosesnya. Betul. Ada lagi? Perlu nggak kira-kira nak kita belajar atau akan Perlu Pak, untuk menambahkan pengalaman di bidang tersebut dan untuk kedepannya lagi bisa ada yang lain-lain. Baik, oke, betul, sip. Oke, ya, perlu nak, semua itu perlu latihan. Tidak
tiba-tiba kan tadi bisa tiba-tiba tampil nih. Kalau nggak praktek, kalau nggak dilatih, pertama kali kalian pegang HP sebelum mengenal HP, kira-kira bisa apa? Terus kenapa sekarang ahli? Kira-kira? Bisa karena terbiasa. Ya, bisa, malah bisa banget sekarang ya. Oke. Nah, identifikasi masalah. Setelah sampai sini, kita sudah masuk ya di diskusi berkelompok. Ya, identifikasi masalah. Masalah pasti timbul lah, karena kita belajar melalui atau diawali dengan masalah. Ya, kalau tidak ada masalah tidak belajar, kan? Melalui pendekatan tadi pembahasan materi ya, melalui pengalaman. Makanya tadi Bapak menanyakan kalian pernah tidak? Pernah itu dalam bentuk suatu pertanyaan. Pernah berarti mempunyai pengalaman. Pernah belum berarti mempunyai pengalaman belum. Seperti itu ya, dan berbasis masalah. Nah, apakah perbedaan dari penggunaan karakter sel, range, dan kolom di aplikasi spreadsheet? Ada yang bisa langsung jawab tanpa berdiskusi? Kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Ya nggak? Perkenalkan, nama saya Rini Wilayati. Nah, Jadi di spreadsheet ini sel adalah kotak tempat kita bisa memasukkan data. Nah, sel ini merupakan gabungan antara kolom dan baris. Itu sebabnya alamat sel selalu berupa header kolom diikuti dengan nomor baris. Nah, kolom sendiri di spreadsheet ini berfungsi untuk mengembalikan nomor kolom dari nilai yang referensi sel. Oke. Terus? Nah, untuk rank adalah suatu istilah yang memiliki sejumlah pengertian tergantung pada konteks apa istilah tersebut digunakan. Namun secara umum dapat dipahami bahwa rank adalah jangkauan, jarak, jajaran maupun rentang. Oke, betul, ya. Secara pribadi, betul. Ya, secara personal, temannya mengumumkan pendapatnya. Nah, oke, betul itu nak, itu nilai plus, ya. Ini nilai plus. Kemudian untuk secara diskusi, tolong gambarkan dalam bentuk. Nanti kalian presentasi, lakukan simulasi ya. Simulasi itu mempresentasikan juga, ya. Nah, karakter sel seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian range itu seperti apa, dan kolom seperti apa. Kasih penjelasan, kemudian kasih contoh, ya, pengerjaannya ataupun untuk awalannya kita bisa menemukan sel itu seperti apa, range itu apa, kolom itu apa. Tolong nanti jabarkan. Nanti saya minta perwakilan 2 kelompok untuk masuk ke depan. 40 orang bagi 5 orang dengan 5 kelompok ya. Setiap kelompok itu ada 8 ya. Nanti boleh 2 atau 3 kelompok perwakilannya saja, misalnya 4 masuk ke depan atau 3. Pak, saya mau jelasin karakter sel nih, gitu kan? Pak, saya mau jelasin karakter range nih. Pak, saya mau menjelaskan karakter kolom, misalnya seperti itu. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit paling lama, ya. Referensi di kalian ada LKS, ada modul paket, ada HP, itu bisa untuk mencari informasi ya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti Bapak langsung tunjuk secara acak kalau kalian tidak mengacungkan atau tidak mau tidak menawarkan diri. Nanti Bapak tunjuk secara acak ya. 15 dari sekarang, 3 poin bisa ditemukan. Oke, stop. Pak, coba yang di kamera saya mic-nya udah on. Saya nggak ngerti, tapi itu udah ada tulisan off, takutnya mic-nya juga Ini udah record ya? udah.
Matematika. Ini kayak gini aja. Coba saya mau coba cek nanti kamu pakai itu untuk anak diskusi ya. Oh.